tidak membawa kita pada kesombongan, melainkan kita semakin rendah hati untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, Kisah Para Rasul adalah kitab kedua yang ditulis oleh Lukas untuk Theophilus yang merupakan tokoh terkemuka kebangsaan Romawi. Mengapa Lukas memulai pasal pertama dalam buku keduanya dengan menyinggung nama Theophilus? Lukas bermaksud memberikan penjelasan lanjutan dan kesaksiannya yang bertujuan untuk menuntun, menguatkan Theophilus. Selain Theophilus, Lukas juga ingin memperlihatkan kepada semua orang percaya, termasuk saya dan saudara, bahwa kita sebagai umat manusia akan menerima Roh Kudus yang adalah kuasa Allah yang dicurahkan bagi kita umat manusia. Melalui kuasa Rohnya, Allah terus-menerus berkarya melalui kehidupan orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan dalam Yesus. Karya keselamatan yang sungguh maha agung dan maha besar, bahkan melampaui ruang, waktu, dan batas dalam kehidupan kita manusia. Cara kerja Allah mungkin tidak dimengerti oleh pengetahuan dan oleh akal budi manusia, sebab manusia memiliki keterbatasan dalam memahami keajaiban karya Allah. Karena itu, Allah mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing dalam kebenaran, memberdayakan potensi manusia, dan menguatkan orang percaya untuk bersaksi tentang kerajaan Allah dan kemuliaan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 dengan dua perikop Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat ke surga. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, setelah Yesus menjalani jalan penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, ia menampakkan diri kepada muridnya untuk membuktikan bahwa ia hidup. Maut tidak akan menguasainya. Bahkan ia meminta para muridnya untuk tinggal di Yerusalem, menanti datangnya Roh Kudus. Banyak orang mendesak Yesus untuk membuka rahasia karya Bapa, tetapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas supaya mereka mengerti bahwa hal itu adalah kewenangan Bapa di surga. Yang harus dilakukan oleh para murid adalah menanti kuasa yang diberikan untuk menjadi saksi mulia dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Penegasan Yesus ini menyadarkan para murid untuk mengerjakan tugasnya dan membiarkan Bapa di surga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, menarik bahwa dalam penegasan itu bukan hanya berbicara tentang keterbatasan manusia atau kedaulatan atau otoritas Tuhan, tetapi juga menegaskan tentang kepercayaan yang mahal bagi para muridnya untuk menjadi saksi. Tugas itu bukan sekedar diberikan, melainkan disertai dengan pemberian kuasa untuk melakukannya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya adalah sebab Tuhan tahu, Tuhan mengenal para murid-muridnya. Menghadapi suka dan duka kesaksian itu, para murid harus dipersiapkan lebih dulu dengan menaruh kuasa atas mereka. Sebuah kepercayaan yang mulia bagi para murid. Dan kepercayaan itu menjadi lengkap ketika mereka dapat menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Peristiwa Yesus terangkat ke surga menjadi bukti bahwa ia yang menderita, mati, dan akan bangkit. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dalam keterbatasan diri sebagai manusia yang sedang menatap Yesus terangkat ke surga, para murid dituduhkan lagi bahwa ia yang terangkat ke surga akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti yang dilihat. Perpisahan yang sangat bermakna, perpisahan yang tidak hanya mendatangkan kesedihan dan tangisan, melainkan mendatangkan kesukacitaaan. Sebab pergi untuk kembali. Sukacita besar bagi para murid, sebab terpilih untuk menyaksikan kemuliaan Yesus, tetapi juga mendapatkan jaminan yang pasti bahwa ia pergi dan akan datang kembali. Dalam masa penantian itu, ada kuasa yang diberikan untuk hidup dan bersaksi. Luar biasa Tuhan Yesus menyiapkan para murid-Nya. Mereka bukan sekedar menjadi orang yang dekat dengan Yesus, melainkan mereka menjadi orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk menjadi saksi kemuliaan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dari bacaan kita hari ini, dengan merayakan dan mensyukuri Tuhan Yesus naik ke surga, menyadarkan kita akan beberapa catatan penting. Yang pertama, peristiwa Yesus terangkat ke surga adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Peristiwa ini juga sekaligus menjawab sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang melihat Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, sungguh-sungguh ia berkuasa. Itu berarti Dia yang kita imani adalah sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, ia pergi tetapi akan datang kembali. Perpisahan yang bermakna sebab mengandung janji dan jaminan yang pasti. Di dalam Injil Yohanes dikatakan ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa surga yang bakar. Ia akan datang kembali menyebut kita untuk hidup bersamanya. Betapa bersukacita sebab perpisahan ini bukan untuk selamanya, melainkan tujuan yang sangat mulia. Jika demikian, apalagi yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tetaplah hanya pada Dia yang telah hidup dan pergi, tetapi akan datang menjemput kita untuk hidup kita bersamanya di surga. Yang ketiga, dalam masa penantian ini, ia tidak membiarkan kita sendiri, sebab ia tahu siapa kita. Roh Kudus diberikannya kepada kita untuk menuntun dan menolong kita, supaya kita terus hidup dan bersaksi sebagai anak-anak ketebusannya. Buatlah dunia mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah menebus kita dengan pengorbanannya yang mahal. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang kecil tetapi dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jadilah orang-orang biasa tetapi dapat melakukan karya-karya yang luar biasa. Itulah sebabnya warnailah sukacita perayaan kenaikan Tuhan Yesus saat ini dengan berpikirlah secara positif. Jauhkan kata-kata kotor dan hampa. Bertindaklah arif dan bijak di dalam hidup dan karya, supaya kita berbeda dari dunia ini. Yang keempat, dalam perayaan bulan budaya saat ini, kita diingatkan bahwa sebagai umat ketebusannya, kita diberi kepercayaan untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus melalui hidup dan karya kita sehari-hari. Nilai budaya seperti menjunjung tinggi persekutuan, kebersamaan, persaudaraan, saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi harus mewarnai hidup dan karya kita, sehingga sesama kita dapat melihat kemuliaan Kristus melalui kehidupan umat yang penuh kasih persaudaraan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, demikian pun membangun relasi dan komunikasi yang tulus dan jujur dari hati, bukan sekedar pemanis di bibir atau kepentingan sesaat, sehingga setiap bahasa tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita, ekspresi kita, kata yang terucap, bahkan tingkah laku kita benar-benar berharga. Jadikanlah kehadiran kita membawa sukacita, supaya dimanapun kita berada dan kemanapun kita berkarya,
orang lain menemukan kemuliaan Kristus melalui kehidupan dan karya kita. Biarkanlah kita jadi berkat bagi sesama kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita orang percaya dipanggil Allah untuk menjadi saksi kemuliaan Yesus. Kehidupan dan ajaran Yesus ditujukan kepada dunia seluruhnya dalam rangka tugas menyaksikan Kristus. Perangkat-perangkat budaya dapat kita gunakan, misalnya dengan tutur kata kita yang lembut, sikap yang bersahabat, bahasa tubuh, tari-tarian, musik, dan lagu. Teknologi sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi pun dapat digunakan untuk menyaksikan kebaikan hati Allah di dalam karya penebusan Kristus. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, hidup sebagai saksi Kristus memang tidaklah mudah. Karena itu, setiap kita orang percaya patut bertanya kepada diri kita. Saudara dan saya, mari kita bertanya pada diri kita, apa peran kita, apa fungsi kita, dan tanggung jawab apa yang akan kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, jawabannya adalah kita harus setia sampai akhir hayat. Setia kepada siapa? Setia kepada Allah kita sampai akhir hayat. So, kita percaya bahwa Allah akan memberikan ganjaran abadi saat Kristus Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.